Sepertinya tuntutan dari pihak yang kalah agar dilakukan pemilu ulang. Nah, itu tidak akan berhasil. Kenapa demikian? Di sini ingin saya jelaskan secara hukumnya ya teman-teman. Bawaslu dituntut agar Ketua Umum KPU ini dicopot dan dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi jika setelah dilakukan pemungutan ulang ternyata hasilnya tetap sama, lalu apa kemudian pemilu akan diulang lagi? Lah kapan selesainya? Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Capres-Capres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Terstruktur, masif, sistematis. Ternyata tiga kata ini sudah tertulis di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2018. Jadi seolah-olah mereka ini sudah mempelajari pelanggaran-pelanggaran yang dapat dituntutkan atau dilaporkan berdasarkan apa yang sudah ditulis di dalam Undang-Undang Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bertemu kembali dengan Kanzi. Melanjutkan konten yang kemarin ya teman-teman. Karena di konten yang kemarin di akhir video saya sempat mengatakan bahwa sepertinya tuntutan dari pihak yang kalah menuntut agar dilakukan pemilu ulang. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Kenapa demikian? Di sini ingin saya jelaskan secara hukumnya ya teman-teman. Pertama, di sini kita flashback dulu ke belakang. Hal yang sama ini pernah terjadi di Pilpres tahun 2019. Ketika saat itu yang menjadi kontestan adalah Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Di Pilpres tahun 2019 yang lalu, Pilpres ini dimenangkan oleh Pak Jokowi. Di Pilpres tahun 2019 yang lalu, Pak Jokowi ini mendapatkan suara lebih unggul dari Pak Prabowo. Kemudian tim sesnya Pak Prabowo ini tidak terima, melaporkan dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihaknya Pak Jokowi. Sampai akhirnya pihak seperti Bawaslu ini mencoba mengkaji ke lapangan seperti apa sih kecurangan tersebut hingga akhirnya masuk ke pengadilan Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya setelah Mahkamah Konstitusi ini mengkaji ulang tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, ternyata pelanggaran ini hanya terjadi di bawah. Pelanggaran yang terjadi di bawah ini maksudnya adalah orang-orang partai yang duduk di pemerintahan daerah. Seperti contoh begini, kasus suap atau bahasa yang biasa kita kenal sekarang ini adalah serangan fajar. Ini terjadi di daerah-daerah. Dilakukan oleh para calon legislatif untuk menarik suaranya masyarakat dengan cara memberikan uang. Sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bawah ini sama sekali tidak berpengaruh pada hasil Pilpres. Sedangkan tuntutan pihak yang kalah sekarang ini adalah menginginkan pemilu ulang sehingga paslon yang mereka dukung ini kembali menjadi unggul dan memenangkan Pilpres ini. Kenapa di tahun 2019 yang lalu tuntutan dari pihak tim sesnya Pak Prabowo ini gagal? Karena untuk pemilu sendiri ini sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2018. Khusus untuk pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ini adalah pelanggaran administratif. Yang termasuk dalam pelanggaran administratif pemilu adalah terkait larangan memberikan uang atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematif. Untuk yang kedua adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Untuk tindak pidana pemilu di sini saya kasih contoh begini ya teman-teman. Di dalam pemilu ada salah satu pihak yang menekan orang lain untuk mengikuti pilihan dia dengan cara mengancam. Seperti contoh begini yang terjadi. Lurah ini akan mengancam warganya ketika warganya ini tidak mengikuti keinginan si lurah ini. Lurah ini mengarahkan warganya harus memilih salah satu paslon. Jika tidak mengikuti keinginan lurah ini, maka nama warga yang sudah mendapatkan bantuan akan dicoret. Ini kan berupa ancaman. Ini masuknya ke pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan untuk yang nomor 3 ini adalah pelanggaran etik pemilu. Pelanggaran etik pemilu ini lebih dominan terjadi ke para pegawai atau petugas yang terlibat langsung di dalam pemilu. Seperti contoh yang paling atas ini ada KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, turun lagi ke PPK Kecamatan, PPS Desa, dan yang paling bawah ini adalah KPPS yang bekerja di TPS atau tempat pemungutan suara. Karena masing-masing yang saya sebutkan ini tadi setelah dilantik
mereka ini akan diikat dengan sumpah janji. Ketika sumpah janji itu dilanggar, maka mereka ini akan melanggar yang namanya pelanggaran etik pemilu. Mungkin dari 3 hal yang saya sebutkan ini tadi, yang saat ini booming di berita adalah ketika tim sesnya 01 ini sudah mengumpulkan data, kalau tidak salah di daerah Madura telah terjadi pelanggaran di mana lurah ini melakukan penggalangan suara. Penggalangan suara di sini maksudnya adalah warganya ini ditekan, diminta untuk mengikuti pilihan yang sudah menjadi pilihannya si lurah. Dan kasus ini pun hanya terjadi di Madura. Satu kasus dari sekian puluh ribu TPS yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kasus kedua yang digaung-gaungkan bahwa ini adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan dari pihak 02 atau paslon 02 adalah masalah Sirekap. Tuduhan tersebut mengarah kepada KPU yang seolah-olah katanya memihak 02. Suaranya ini digelembungkan sehingga 02 ini mendapatkan banyak suara. Apakah kemudian laporan tersebut setelah sampai ke Bawaslu kemudian naik ke MK, maka MK ini akan langsung mengadili? Tentu tidak. MK atau Mahkamah Konstitusi ini akan kembali mengkaji ulang ke lapangan. Tentu pengkajian oleh MK ini berdasar pada plano, atau jika yang pemilu sekarang, plano ini diubah namanya menjadi C hasil. Sedangkan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, meskipun KPU ini juga menggunakan aplikasi Sirekap, akan tetapi kesalahan pada aplikasi Sirekap ini bukanlah hasil utamanya, tapi hasil konversinya. Dengan kata lain, gambar C hasil yang masuk ke Sirekap ini sudah benar. Dari KPPS diunggah ke aplikasi Sirekap, bentuk C hasilnya dan penulisannya ini benar. Yang salah hanyalah hasil konversi dari aplikasi Sirekap ke angka. Sedangkan patokan KPU sendiri untuk memastikan siapakah yang menang, apakah paslon 01, 02, ataukah 03, ini berdasar pada C hasil ini tadi. Jadi intinya dasarnya ini adalah kertas C hasil dari KPPS yang diunggah ke aplikasi Sirekap. Ditambah lagi C hasil fisik yang sudah dikembalikan. Jadi jika selama ini yang dipermasalahkan adalah hasil konversi dari C hasil ke angka yang ada di aplikasi Sirekap, ini nggak masuk akal. Jika teman-teman perhatikan dari sekian berita yang mengangkat tentang kecurangan Pilpres tahun ini, apakah ada satu berita yang mengangkat tentang salahnya penulisan di C hasil? Tentu tidak. Yang salah adalah hasil konversinya. Sedangkan untuk quick count ini hanyalah perkiraan agar masyarakat ini bisa tahu cepat perkiraannya berapa sih pendapatan suaranya. Sedangkan hasil akhir KPU ini tetap berpatokan pada C hasil dan kertas kita kembalikan ke KPU. Ditambah lagi begini ya teman-teman, ada salah satu pelanggaran yang masuk ke berita yang saya lihat beberapa hari yang lalu, bahwa ada tuduhan paslon 02 ini mengalihkan suara dari paslon lain ditambahkan ke paslon 02. Saya rasa tuduhan tersebut juga tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya ini kenapa? Karena begini lagi dan lagi, hasil hitung KPU ini berdasarkan kertas, berdasarkan hasil C hasil yang dikirim. Jikapun kemungkinan terburuknya paslon 02 ini benar-benar melakukan kecurangan, kemudian Mahkamah Konstitusi ini akan meninjau ke lapangan. Jika seperti contoh, paslon 01 yang tidak menerima kekalahan, ini kalah suara. Contoh perhitungan realnya begini ya teman-teman, untuk suara ya. Hasil sementara realcon Pilpres 2024. Pasangan Prabowo ini tercatat mengumpulkan 60 juta suara. Sedangkan pasangan Anies dan Caimin ini sebanyak 25 juta. Berarti selisihnya suara adalah 35 juta. Ketika Mahkamah Konstitusi ini melihat ke lapangan dan ternyata paslon 01 ini hanya mampu membuktikan bahwa suara mereka yang diambil oleh paslon 02 ini hanya 1 atau 2 juta saja, tetap saja Mahkamah Konstitusi ini akan memenangkan paslon 02. Karena undang-undang yang mengatur pemilu yang tertulis di nomor 7 tahun 2018, pemilu ulang ini hanya akan terjadi ketika kesalahan tersebut terjadi secara signifikan. Seperti contoh tadi, pasangan Pak Anies ini tadi kan kalah 35 juta suara. Ketika dibuktikan di lapangan ternyata ditemukan 20 juta suara
diambil oleh 02. Ini baru sebuah kesalahan atau pelanggaran yang cukup signifikan. Maka Mahkamah Konstitusi ini akan mengambil keputusan harus dilakukan pemilu atau pemungutan suara ulang. Namun apabila 01 ini hanya mampu membuktikan suara yang diambil hanyalah 1 atau 2 juta, saya rasa jikapun 2 juta ini ditambahkan ke angkanya Pak Anies atau 01 ini tadi, tetap saja perbandingannya masih jauh dari 02. Karena itulah kemarin saya berani mengatakan bahwa sepertinya tuntutan dari pihak yang kalah ingin dilakukan pemilu ulang ini tidak akan berhasil. Namun jika kemungkinan terburuk ternyata tuntutan dari paslon 01 ini disetujui oleh MK dan pada akhirnya akan dilakukan pemilu ulang, malah saya yang beneran karena akan bertugas menjadi KPPS lagi dan akan menerima gaji lagi. Ya tapi kalau pilihan harus ada putaran kedua tapi KPPS gajinya tetap ikut yang kemarin, ya maaf, ya saya nggak mau toh. Dan di sini perlu saya tambahkan lagi ya teman-teman, fakta baru tentang tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02 secara terstruktur, masif dan sistematis ini digaungkan oleh paslon 01 sejak 1 hari setelah pemilu kemarin, atau lebih tepatnya adalah pada tanggal 15 Februari kemarin. Kenapa mereka ini setiap mengatakan pelanggaran selalu diikuti dengan 3 kata ini tadi: terstruktur, masif, dan sistematis. Ternyata 3 kata ini sudah tertulis di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2018. Jadi seolah-olah kata-kata ini sudah disiapkan sejauh-jauh hari dan mempelajari hal tersebut, pelanggaran-pelanggaran yang dapat dituntutkan atau dilaporkan berdasarkan apa yang sudah ditulis di dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran ini dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Dan di tahun ini 3 kata ini digunakan oleh paslon 01 untuk menyerang paslon 02. Selebihnya silahkan teman-teman sendiri yang menilai ya. Ini hanyalah hasil dari temuan saya di website yang ketika saya browsing. Akhir kata, jikapun ternyata semua tuntutan ini tidak dipenuhi oleh MK, saya mengajak teman-teman yang saat ini ikut kecewa atas hasil dari Pilpres, ayolah kita menata diri, tata hati kita. Kita terima dengan legowo.